Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, anak-anak hebat, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyan jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dalam mendapat kemerdekaan, dan seharusnya para penerus bangsa harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, contoh pemimpin idola yang kedua adalah ibuku. Ibuku adalah sosok sang ibu yang berprofesi sebagai guru. Menurutnya, ia bisa menempatkan dirinya kapan ia harus menjadi guru dan ibu untuk anak-anaknya. Hal itu dirasakannya saat ia menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas rumah. Ibunya selalu siap membantu mengerjakan tugas anak-anaknya. Ia bahkan tidak peduli jika suatu saat ia akan jatuh sakit karena tidak memiliki waktu untuk istirahat. Salah satu prinsipnya yang membuat aku merasa bangga adalah ia akan mengajari anak-anaknya dengan sepenuh hati agar kelak anaknya bisa menjadi orang yang sukses dalam hal apapun. Selain itu, ibuku juga selalu mengingatkanku agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dengan cara tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kamu juga memiliki pemimpin idola, bukan? Jangan lupa tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya. Anak hebat harus semangat ya. Kemudian, gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak sebelah kanan. Apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, pemimpin idola. Nilainya adalah keagamaan, yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian nilai kepribadian, yaitu tegas, bertanggung jawab, optimis dan positif. Kemudian nilai sosial, supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, dan suka menolong.
Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu. Kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Perhatikan tabel berikut. Nama pemimpin idola: Badru. Posisi kepala desa. Bidang politik. Prestasi menjalankan program budaya Tegur Sapa, dan seterusnya. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Nama pemimpin: Sutomo. Posisi: guru. Di bidang pendidikan, prestasi membuat program bank sampah sekolah. Kemudian yang kedua, Salhak. Posisi ketua PKK. Di bidang sosial, prestasi program taman obat keluarga. Dan yang ketiga, Ma'ruf. Posisi pengurus remaja masjid. Di bidang ekonomi, prestasi program remaja mandiri atau kewirausahaan. Kemudian yang keempat, Muhlis. Posisi ketua RW. Di bidang budaya, prestasi program Kulinakno Solawatan, seni musik Islami. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Nah, berikut contoh dari pemimpin idola, yaitu dokter. Kelembagaan, rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugas yang pertama, merawat warga yang sedang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lembaga: yang pertama, tempat warga berobat. Yang kedua, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Pemimpin idola, kepala puskesmas. Kelembagaan, puskesmas. Tugas yang pertama, melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan supervisi. Yang kedua, sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Yang ketiga, mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Manfaat lembaga: yang pertama, pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian contoh yang kedua, pemimpin idola, kepala desa. Kelembagaan, pemerintahan desa. Tugas yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat desa. Manfaat lembaga: yang pertama, tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa. Yang kedua, sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Contoh yang ketiga, pemimpin idola, kader posyandu. Kelembagaan, posyandu. Kegiatan utama: yang pertama, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, imunisasi. Keempat, gizi. Dan yang kelima, pencegahan penanggulangan diare. Kegiatan pengembang: yang pertama, bina keluarga balita. Yang kedua, tanaman obat keluarga. Dan yang ketiga, bina keluarga lansia. Manfaat lembaga: memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Kemudian, pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya. Dan yang ketiga, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, anak-anak hebat, bacalah teks berjudul Pamanku, Lurah Idola. Semangat ya!
Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Penerapan nilai-nilai persatuan. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Yang ketiga, berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaat untuk diri sendiri adalah yang pertama, banyak teman. Yang kedua, mendapatkan balasan respek atau hormat dari teman-teman. Yang ketiga, kepuasan hati, teman bertambah banyak. Kemudian, manfaat untuk lingkungan. Yang pertama, timbul kebersamaan, kekeluargaan. Yang kedua, timbul kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas makin tinggi. Dan yang ketiga, timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjalin. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mencoba. Lurah idola. Seperti tokoh dalam cerita sebelumnya, memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Berikut teks pidato harus memuat: yang pertama, salam pembuka, pendahuluan, inti, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci, penutup, dan salam penutup. Kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu. Contoh pidato tersebut adalah sebagai berikut. Salam pembuka. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang pentingnya budaya membaca. Pendahuluan. Membaca adalah sebuah keharusan bila kita ingin menguasai dunia. Dengan membaca, pandangan kita menjadi lebih terbuka terhadap tidak kita ketahui sebelumnya. Bila sebelumnya membaca identik dengan buku, maka di zaman yang serba digital ini, membaca tidak hanya terpaku pada membaca buku, karena segala informasi terkini telah tersedia di dunia maya. Kemudian inti, banyaknya buku bacaan yang dimiliki perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Untuk itu, marilah kita ciptakan suasana yang nyaman saat membaca. Lakukan kegiatan secara bertahap. Misalnya, dari selembar artikel, bertahap ke buku yang tipis hingga buku yang tebal. Selanjutnya, cermati apa yang kita baca agar dapat diterima ilmunya secara maksimal. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan mengenai dunia dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, penutup. Demikianlah cerita saya tentang menumbuhkan minat baca. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Kemudian salam penutup. Terima kasih. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah.
Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.